Oke, perkenalan dulu. Nama gue biasa disebut Fadli Jackson. Profesi gue sebagai aktor juga, content creator juga dari YouTube channel Santai Bareng Gue. Mungkin beberapa teman-teman di sini udah ada yang tahu juga, tapi ada juga yang belum. Ya silahkan di subscribe channelnya Santai Bareng Gue. Oke, sebelum gue mulai open mic kali ini, gue pengen tahu dong, di antara semua teman-teman di sini yang udah PO game Final Fantasy 16 ini, siapa aja? Boleh angkat tangannya? Oke, hampir semua ya. Kalau yang belum PO atau udah PO tapi mungkin belum bayar misalnya, siapa kalau boleh tahu? Sudah PO? Belum? Belum PO. Oke, lu ke depan sebentar. Biasa gue kalau sebelum open mic gue warming up dulu, bro. Dulu, namanya siapa? Lutfi. Lutfi, oke. Gue minta satu orang perwakilan yang udah PO di sini, siapa? Maju ke depan. Lo, brother. Nah, di sini boleh ke sebelah gue. Nah, di sini kenapa? Kalau kalian lihat kenapa gue minta tolong bantuan lo untuk ke depan, ya, ke depan karena lo udah PO dan lo belum PO dan mungkin lo akan PO. Ini gue mau kasih tahu ke kalian semua bahwa dengan adanya event ngumpul-ngumpul kayak gini itu kan namanya silaturahmi, bener gak? Silaturahmi itu ngebawa berkah buat semua, betul? Setuju ya? Nah, sekarang brother, karena lu sudah PO, nih di tangan gue ada 2 amplop, ya. Ini ada Final Fantasy A dan Final Fantasy B. Kemungkinannya di A atau B gue nggak tahu. Ada yang bisa digunakan untuk dapetin diskon dari Final Fantasy 16. Mungkin diskonnya kecil atau mungkin lu bisa dapat free kasetnya. Dan ini nanti bisa lu bawa langsung aja kasih ke toko, dijamin pasti diterima gitu. Nah, karena lu sudah PO, lu kasih keberkahan itu kepada orang yang belum PO. Jadi nih ketentuannya ada di lu nih. Lu yang pilih rezekinya dia nih. Kira-kira mau yang A apa B? Choose wisely ya, A atau B. Ini ada di dia ya, ada di dia nih. Pokoknya ada di dia nih. Yang mana? A atau B? Hah? B. Siapa namanya? Tommy. Ya. Nggak mau tuker? Yakin mau di lock? B? Deal ya? B ya? B dia maunya. B, nggak apa-apa ya? A-nya nggak. Berarti A-nya gue simpan sampai event Spider-Man. Iya dong. Iya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Paling nggak kan keluar 1. Udah nih ya, B ya berarti ya? Lo kasih ke dia deh, lo yang serahin. Berarti ini rezeki lo hari ini. Besar kecilnya pokoknya kalau lo itu ya, itu rezeki lo yang diberikan oleh dia. Oke? Mau ucapin dulu apa? Terserah. Semoga ini konser gratis. Amin. Siap ya? Thank you brother, boleh kembali lagi. Thank you. Siap. Ini buka sekarang. Mau buka sekarang, besok boleh, ntar boleh. Lo buka depan kasir juga boleh, terserah lo. Oke, gue langsung aja, gue mulai ya. Jadi kita mau open mic sedikit, lucu-lucuan, seru-seruan. Ya kan, sebenarnya begitu gue diminta untuk open mic di sini tuh, gue langsung mikir anjir nih 11-12 sama pengakuan dosa cuy. Jujur aja open mic gue kali ini. Karena isinya kalau nggak roasting, kalau nggak pengalaman pribadi. Bukan pribadi gue aja, lu semua sebagai gamer. Ya. Dari pertama dulu, begitu event ini posternya PSE launching nih, di launching di medsos, event Final Fantasy 16 launching di PSE tanggal 22. Di share di medsos, gue juga share juga ya kan. Ada banyak games, ada undian dual stick edge itu ya kan. Ada bintang tamunya gestar Fadli Jackson, langsung penuh di WA gue pada antusiasme gamer dari satu Indonesia nih men, walaupun yang nggak bisa hadir juga. Apa yang mereka tanyain? Tebak, ada yang tahu gak? Hah? Gue bingung sama game apa? Nah, bukan itu cuy. Gue bingung sama gamer kita. Yang ditanyain bukan Final Fantasy 16-nya. Bukan gestar Fadli Jackson-nya. Makanannya apaan? Gue bingung, anjir. Itu gamer kita tuh. Yang ditanya makanannya apaan? Pada nanya ke gue. Gue bingung, gue jawabin aja, lu maunya apaan? Mau ketoprak Wendy? Mau pizza? Gila. Gue seneng nih ngelihat semua di sini. Gue juga tadi sampai kelupaan salam buat semua di sini, orang tua yang udah hadir di sini kan. Orang tua kecuali Setiadi, dia nggak bisa tua.
Dari tahun begini-begini aja. Kalau kita tuh nambah, umur kita nambah, gitu kan. Kalau bicara game, gue mau nanya nih semua sesama game ya, sesama kita gamers ya. Game, jujur aja jawabnya ya. Game apa yang pertama kali lu mainin? 3 orang, coba tunjuk tangan. Ah, lu dulu. Hah? Apa? Mario Bros. Oke. Mario Bros. Apa, brother? Mario Bros. Iya. Hah? Space Invader. Lu juga tadi tunjuk tangan kan? Harvest Moon. Ada lagi? Lu? Harvest Moon. Gamebot. Oke, Adi mau coba? Game apa pertama kali main? Hah? Zelda. Setiadi apa gamenya? Pop-up balon. Nah, kalau kalian nyimak semua nih, udah ketahuan. Dari jawaban kalian masing-masing ini fix kalian ada gamer tua semua. Iya bener. Gamer tua yang banyak pikiran, yang nggak tahu mungkin badan lo di sini pikirannya di mana, gue nggak tahu. Karena kalau gue bilang jujur, gue pasti kayak lo tadi bilang Mario Bros. Gue yakin game pertama yang lo main itu bukan Mario Bros, Bo. Mungkin gundul, boneka kertas. Karena pertanyaan gue itu game itu kan permainan, bukan video game apa yang lo mainin, bukan judul game apa, enggak. Gue game. Nah itu, jadi lu ada nih, wah jibaknya game. Nah ini kan, jadi ketahuan men, ya kan? Memang kita seangkatan semua itu. Dan kalau lu kita bicara masalah game itu tuh selain gamer itu bisa jadi orang kreatif, ya dong. Dan adanya game, kita main game itu kita ngerasain yang namanya pertukaran kesenian antar negara, ya kan? Contohnya Jepang, kan kita jadi tahu, ya kan? Gue dapat kesenian dari Jepang itu, game dan kesenian dari Jepang itu karena berkat video game. Di PS1 gue jadi tahu Sweet Jepang seperti apa, bro. Iya. Gunting kertas yang kalah buka baju tuh gue taunya di PS1. Asli. Lu senyum-senyum aja lu juga. Pakai malu-malu lu. Selain itu gue juga tahu apa? Gue jadi jago main mahjong. Di mana? PS1. Mahjongnya kecil-kecil gue liatin, begitu menang keluar melon. Itu gue tahu dari game. Itu manfaatnya salah satu. Sampai-sampai gue inget banget zamannya PS1 kan gue zaman SMA ya. Kalau SMA kan biasanya Sabtu, teman ada nginep 3 orang, 4 orang di rumah kan. Nginep nih di rumah, datang. Pak, gue nginep rumah lo ya. Oh iya man. Kan ya minggu kan di kamar gue gitu kan. Udah main. Dia tahu tuh ada game Sweet Jepang tuh ya. Malam gue capek, gue tidur dong. Kita bertiga tidur, yang satu nggak tidur. Gue kedengeran tuh dia nyalain mesin PS1. Kan ada suara itu. Wah, nyalain mesin nih anak nih. Pas gue kira-kira setengah jam gue liat lagi. Nih anak. Gue bilang, bro lu kenapa ya bro? Lu kenapa buka baju? Gue kalah bro. Gue kalah bro katanya. Dia yang kalah, dia yang buka baju. Gue bilang, kalau lu menang dia yang buka baju, bukan elunya juga. Gitu kan. Kalau nih dia yang buka baju. Emang rada-rada sableng itu. Nah kalau bicara Final Fantasy 16, Final Fantasy deh, nggak 16, Final Fantasy itu 11-12, saking ngetopnya. Sama sama apaan? Sama sama restoran Padang sederhana. Kenapa? Gue bilang sama. Gue kalau waktu pertama kali gue nginjek kaki gue ke restoran Padang sederhana, bro makannya bro kemana? Restoran Padang sederhana. Wah, gue langsung mikir, emang enak makan situ? Udah enak deh. Udah, gue masuk. Di benak gue, imajinasi gue, ya udah kita beli makanan, duduk di bawah, ngemper bro, makan kan sederhana. Begitu masuk, wah restorannya gede, makanannya enak, dilayanin rapi, ya kan? Nah sama kayak Final Fantasy. Jadi walaupun gue ngerasa kayak, wah kayak dibohongin nih, tapi Final Fantasy itu final. Temen gue nanya juga, kan ada lagi kan udah final. Kalau final harusnya habis dong. Ada lagi cuy, gitu. Ya gue tinggal jawabin ke teman gue, bro, kan teman gue nanya, kok Final Fantasy ada terus sih? Ada lagi Final Fantasy ini, Final Fantasy itu. Iya memang ada lagi. Lu nonton bola enggak Piala Dunia? Misalnya ada final, pasti besoknya 5 tahun lagi ada lagi. Sama kayak Final Fantasy, gue bilang. Dan kenapa Final Fantasy itu bikinnya lama prosesnya? Satu, lu tahu gak pada kenapa lama? Karena itu produsernya, developernya, semua tim kru mikirin yang namanya art-nya. Ya gak? Story-nya, sound-nya, BGM efeknya, soundtrack dipikirin sama dia semua tuh. Sampai lama, mikirinnya lama, mau buat dia bikin lama.
Nah feedbacknya ke kita juga, gamer-gamer di Indonesia juga. Gamer-gamer sampai detik ini mikirin juga masih lama. Mikir, mau beli satu game aja mikirnya lama. Gue beli apa jangan ya? Apa nunggu diskon aja ya? Atau kalau mending namanya. Apa sekarang aja apa nunggu gratis sama masuk PS Plus aja ya? Nah tuh. Nah tadi gue nanya sama kalian, woi, game pertama kali ini apa? Ada Mario, ada yang ini. Gue berharap ada yang jawab. Game pertama kali lu main apa? Zeus. Ya kan, Max Win. Menang kagak? Jackpot kagak? Tekor iya. Hah? Bengong lu nih. Ani lagi berfantasi gue rasa. Berfantasi dia nih. Game tuh ya variannya banyak lah gitu kan. Dari zaman dulu juga gue main sempat FF7 di PS1 kan. Iya di PS1. Dari mulai gue nggak bisa mainnya sampai akhirnya temen gue menemukan alat canggih yang bernama game Shark. Ya. Iya gak lu, ah? Gue udah mentok nih, naik pesawat udara nih, mentok mau raja terakhir nih, nggak menang-menang. Temen gue dengan saktinya, bro, gampang sih, kasih gue bentaran. 9, menang gue langsung. Itu saya suka, tapi gue seneng banget, sehari ini gue seneng banget di FF16 ini. Kenapa? FF16 ini eksklusif buat PS5, cuy. Gitu. Selain emang gambarnya ciamik banget, canggih banget. Dan gue juga seneng banget. Kenapa gue seneng? Gue seneng dengan bangganya gue bisa menyaksikan teman-teman gue yang biasa main pakai SW di PS4, sekarang dia tidak bisa main pakai SW di Final Fantasy ini. Saatnya lu grinding, mampus. Gue demen, gue girang ngeliatin dia nih. Nah, gue juga kebetulan kan aktif kadang-kadang main online ya, mabar. Punya grup mabar juga dibuat sama teman gue. Gue didaulat untuk menjadi ketuanya dari perkumpulan game yang paling terdahsyat keluaran Square Enix, paling jaya di Indonesia. Males gue nyebutin judulnya. Avenger. Lo tahu gak tuh game buluk? Avenger. Itu gua ketuanya, biar lo tahu pada ya. Sampai detik ini masih main. Lo tahu musuh bisa masuk ke dalam tanah ngembak, Pak, bisa dikeluarin lagi. Itu gua. Iya kan? Gua main game Avenger bareng temen-temen gua hampir tiap malam. Iya main. Lalu kalau nggak percaya ntar masuk ke grup WA-nya. Itu grup WA, namanya grup WA-nya gue namain Avenger Anti Baper. Kenapa? Karena yang masuk di grup WA itu, wah konfliknya banyak. Ya maklum lah bapak semua yang masuk ya. Jarang anak mudanya. Wah masalah ada aja. Pertama ada masuk dari semua nih, cowok semua, udah cepat mata gue ngeliat cowok semua begitu kan. Masuklah seorang wanita di grup WA-nya. Set. Masuk. Wah, lu cewek gue bilang. Gue sebut aja Mawar, gue nggak mau buka orangnya siapa. Wah, kamu cewek Om mabar. Gue kan kedengeran suara kalau mabar di PS kan. Wah, mantep nih. Suaranya model-modelan kayak Kimi Hime, lu tau Kimi Hime tahu ya? Yang suaranya agak kayak apa? Kayak hentai-hentai begitu kan? Iya kan? Bener gak sih? Manja-manja. Iya kan? Gue kan jomblo nih, gue promosi nih 1 Mangga 2, gue jomblo. Iya kan? Nah. Udah main nih ceritanya nih, set, sama dia sama cowoknya masuk juga tuh di grup. Ada cowoknya bro, lu bayangin lo, main game Avenger kan 4 orang, iya dong, 4 orang. Jadi sisa slot berapa? 2 dong, tambah gue berarti sisa slot 1. Awalnya kita main enak-enak aja, cek masuk dia, cek matchmaking cepet, cek masuk. Wah kurang 1 nih, gue ajakin teman gue, bro main, ayo semangat, main menang. Besoknya main lagi. Kok temen gue pada berkurang nih? Kenapa ya? Bro, main bro. Siapa aja timnya? Siono sama Siono. Nemenin orang pacaran katanya satu nih, ya kan? Dan lucunya kalau misalnya berempat nih lagi main mau lawan musuh set nih. Gue awal main gue tuh yang bener nyerang musuh, maju saat. Ceweknya ngomong, sayang dengan suara ala Kimi Hime-nya tadi tuh. Sayang, aku ketinggalan di belakang sayang. Aku ketinggalan. Gue udah lawan robot yang paling ujung bro. Begitu gue tanya sama cowoknya, bro lu di mana? Gue di samping lu. Oh gue udah ke belakang. Wah cewek lu tinggal. Tenang, gue yang selamatin lu. Gue bilang, ya gue maju. Saat gue selamatin nih cewek kan. Berantem sama cowoknya. Tuh gara-gara konflik tuh. Gara-gara begitu tuh konflik. Berantem udah. Besoknya ceweknya main, cowoknya kagak ada. Ya kan? Masuk nih belalang tempur semua nih. Makin banyak, berarti slot makin banyak dong masuk semua. Set. Udah, termasuk gue tuh masuk. Udah masuk. Gue main bertahan sama dia sampai sekitar jam 2 pagi.
Gue dengan status kejombloan gue ya, mungkin yang gampang apa ya, terkena fantasi liar di luar sana ya. Lu bayangin bro, gue di ruang tamu gue gitu sendiri main kan kedengeran suaranya di speaker gitu ya, main online suara lu pada kedengeran kan semua. Tiba-tiba dengan suara manjanya itu, yang berempat, 2 udah cabut, jam 2 udah pada, tinggal gue berdua dia nih. 2 random bule masuk. Dia ngomong apa ya? Om, dengan manjanya nih. Jadi gue gak bisa suaranya manja begitu sih. Om, ayo main lagi om temenin aku ya. Gue mikir, oke siap, gue temenin. Yoi main. Udah jam 2, kira-kira setengah 3, dia ngomong, Om, aku udahan nih abis ini. Aku capek om. Besok kita main lagi ya om ya. Itu fantasi gue liar langsung tuh. Gue kayak berasa gue lagi duduk di kasur. Om, aku di sini nih dia nih. Om, aku udahan dulu, besok kita main lagi. Oke, siap. Keluarin itu. Fantasi gue lihat itu ada sampai sekarang. Bahkan temen gue berantem bro sama ceweknya bro. Iya. Sebut aja katakan misalnya namanya siapa lah, Budi, misalnya sama Susan lah katakan gitu kan. Ceweknya bukan gamer, cowoknya yang gamer. Tiba-tiba cewek, Om Fadli, kenapa bro? Gue berantem berat sama cewek gue. Gara-gara kenapa? Itu si Mawar ada di grup WA. Oh gitu. Nih om, nomor cewek gue, tolong jelasin dong. Gue bro yang selesain masalah orang, yang nyelesain masalah rumah tangganya dia, gila gak lo? Gue bener nih nggak apa-apa, iya, gue izin ya, iya, gue telepon kan ke ceweknya tuh si tadi tuh namanya siapa lo, Rosa lah katakan namanya. Sorry, situ pacarnya Budi ya, iya. Oh ini saya Fadli nih, ketuanya grup Avenger di Indonesia, gue bilang gitu. Lo tau gak galak banget ceweknya? Gue udah tahu lu, gue nggak perlu penjelasan lu, hah? Ntar dulu. Gue gak mau gangguin lo, gue bilang. Gue cuma mau bilang pacar lo si Budi kagak ada apa-apaan di grup WA. Emang itu grup WA-nya ada ceweknya, cewek itu masuk, gue bilang. Tapi dia juga udah punya cowok. Gue cuma mau jelasin doang, biar lu kan udah 3 hari lebih berantem. Sayang dong hubungan lo, gue bilang gitu kan. Bilangin sama si Budi ya, langsung digituin gue. Suruh dia ke laut. Suruh dia ke laut. Gue langsung jawabin. Sorry Rosa, sebentar. Lu suruh si Budi ke laut, gue mau nanya lu, Budi bisa berenang gak? Biar ke laut sekalian dia gak bisa berenang, katanya. Kadang lucu gitu di grup-grup gamer kita nih, kadang-kadang lucu dari hal-hal wah macem-macem lah ya. Kadang-kadang nemu juga main random sama bule ya kan, tiba-tiba dapat pokoknya kalau ada cewek bule masuk atau ya suara cewek dikit dah udah langsung pada jadi serigala semua tuh, kayak yang serigala tuh yang mana tadi tuh serigalanya. Langsung ya kan, kalau ada cewek bule masuk set langsung pada yang nggak bisa bahasa Inggris jadi bisa bahasa Inggris. Iya, halo, how are you, where are you come from? Begitu dia bilang I'm from Italia, langsung I love this country, itu yang bener. I love this country, Italia, I love pizza katanya. Langsung begitu aja. Yang penting besok bisa mabar lagi, langsung di add friend. Add-nya mending add friend doang, add yang ini tapi close friend nih kalau di PS langsung diambil gitu. Nah terus kemarin juga gue nyoba game Final Fantasy ini 16. Gue nyoba gamenya. Gue main game temen gue ya, yang grup tadi Avenger juga kan, itu grupnya nama doang Avenger anti baper. Gue namain anti baper kenapa? Karena ya banyak yang baper-baperan gitu kan. Jadi udahlah kita santai aja di grup itu gitu. Nah, dia Om Avenger, ntar bro, malam ini gue nggak Avenger. Kenapa Om? Lagi nyoba Final Fantasy 16 demo nih. Oh gitu. Mayat. Dia belum beli PS5, dia masih PS4 pakainya. Gue tahu banget gitu kan. Terus gue lagi main nih 5 menit, 10 menit nyoba demonya. Dia nelpon lagi. Apa party di PS party, dia di party. Bagus kau Final Fantasy 16. Keren bro, gue bilang. Gue baru sampai adegan yang ada adegan Ewita. Ada adegan Ewita, lu tahu adegan Ewita nggak? Tahu ya? Yang ada adegan Ewita, tak tahu ya Ewita ya? Hah? Tahu ya? Dia tahu ya? Nah, kan ada adegan dikit tuh Ewita. Gue bilang, bagus bro, ada adegan Ewitanya, gue bilang. Ini dengan polosnya teman gue ngomong, Ewita apaan om? Ya, Ewita lo nggak tahu, lu Google lihat, gue bilang. Nggak nyampe 5 menit langsung, om, share play om, gue mau lihat. Jadi dia mau lihat adegan Ewitanya doang tuh di ini nih, ini Final Fantasy. Gue kasih lihat ini. Wah bagus juga, udah besok lu jual PS4 lu, gue bilang. Gue racunin nih kan, lu jual PS4 lu beli PS5 langsung main Final Fantasy aja udah. Udah akhirnya sampai sekarang nih nggak tahu bisa tidur apa enggak sampai sekarang nih gue. Dia kayak mikirin. Di trailer juga ada tuh Ewitanya dikit tuh. Yoi. Terus di dunia ini kan kalau gamer-gamer kita kan kalau misalnya mau beli kaset dia pengen, harapan para gamer itu pengen yang
story-nya panjang. Kalau bisa, lu beli sekali game nggak bisa habis. Sampai lu nggak tahu kapan, nggak habis-habis. Ya kan? Nah itu, Final Fantasy kan termasuk yang story-nya panjang juga kan. Makanya gue juga pengen bilang tuh ke developer, kalau kapan-kapan gue duduk bareng, hangout bareng sama developer. Bro, gue mau bilangin kasih saran. Ada bro, story. Kisah nyata. Buat bikin game berikutnya. Judulnya apa ya? Bukan Final Fantasy lagi, bisa jadi saingan dari Final Fantasy. Judulnya apa? The Adventure of Ponzi. Oh, iya. Itu cerita tentang apa namanya bad guy, orang bad guy yang ngincernya tuh para gamer-gamer yang auto sultan tuh. Iya kan? Yang kaya-kaya, gamer kaya tuh diserang sama dia. Nanti kalau itu beneran kejadian dibikin The Adventure of Ponzi, gamenya itu game-game gamer-gamer kere jadi figurannya coy. Ada di situ semua, itu bagus. Terus ada lagi macem-macem ya gamer ya. Ada gamer yang tipenya FOMO. Lo tau gamer FOMO? FOMO ada tau singkatannya FOMO. Fear of missing out. Alias dia tuh FOMO. Dia pengen tampil ya kan. Tapi gue kesian men kalau lagi di grup-grup gitu ya, di grup PlayStation atau di grup apa. Kadang gamer-gamer FOMO kesian, suka banyak haternya cuy. Dikatain FOMO lo, gitu kan. Ada haternya, ada yang nggak suka, ada yang gini. Padahal kita nggak boleh begitu. Karena gamer-gamer yang FOMO ini kita bisa tahu sebenarnya PO-nya game itu udah ready belum, gitu kan. Begitu diposting kan, wah ada. Itu istilahnya apa ya? Kita say thanks juga gitu. Kalau nggak ada dia, sepi dunia pergaman gitu kan. Dia yang selalu game besok ini dia udah ada duluan. FOMO itu. Lu bayangin kalau misalnya banyak yang nyerang dia, hater apa segala macem. Beban hidupnya dia cuy. Asli beban. Sebenarnya tanpa adanya hater hidupnya dia udah beban. Lu aja nggak tahu hidupnya dia. Mungkin dia FOMO, dia kan. Tapi lu kan nggak tahu. Dia makan nasi kecap. Nggak diposting sama dia. Hah? Utang kreditnya pinjolnya dia banyak. Lu nggak tahu. Iya kan? Iya. Jadi jangan di hate lah, itu kan. Iya, gue suka kadang-kadang mantau ngeliat gitu kan, udah besok, wah dia nih, wah ini. Gue say thanks gitu, maksudnya, wah nih karena nih FOMO nih, jadi tahu kan, dia dapat. Oh ini misalnya ada game kayak Final Fantasy, oh Final Fantasy itu ada yang deluxe, ada yang biasa, ada yang dapat ini, dapat itu. Iya Cimeri, halo. Waduh, tadi Cimeri melewatkan momen-momen yang wah luar biasa tadi itu. Masalah Fadli tahu sweet Jepang tadi itu. Waduh. Iya. Jadi gue say thanks banget buat yang FOMO. Gamer-gamer yang FOMO ya. Karena berkat dia gue jadi tahu, oh FF tuh ada versi ini, ada versi ini, ada versi ini, ada versi ini. Dan bahkan juga kalau kalian sadari, dia antara teman-teman gamer nih, suka kadang-kadang gamer itu suka mengeluarkan kayak semacam sumpah gamer. Iya, jadi gamer itu kadang gini, gue punya teman banyak yang di Facebook atau real begini, teman-teman gue gitu, yang gaming, yang teman gamer, dia misalnya ada, katakan game Final Fantasy, mau launching, trailernya udah ada, mau launching tahun depan. Begitu dilihat trailernya pertama kali, lo tau gak, dia langsung ngucap, bro, gue sumpah pokoknya, langsung dibilang, ya Tuhan, berikanlah hamba umur panjang supaya hamba bisa main game Final Fantasy ini, misalnya, disebut sama dia. Itu banyak ya gamer gitu ya. Di sini ada nggak begitu juga? Ada nggak? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Lu ada gitu ya? Iya bro ya, di belakang ada nggak? Gue pernah temuin temen gue banyak begitu tuh. Jadi misalnya game Resident Evil mau keluar tahun depan, trailernya udah ada gitu ya. Terus dia langsung, ya Tuhan, pokoknya berikan aku umur panjang supaya bisa main game itu aja udah seneng banget gue gitu. Gue bisa hidup sampai itu game keluar, gue udah seneng banget gitu. Masalahnya cuy, contoh FF7 remake. Ini kejadian nyata. Set, gamenya waktu belum keluar, trailer udah keluar. Bilang, wah Fat, ya Tuhan gue berdoa pokoknya FF7 gue bisa hidup sampai FF7 itu keluar. Gue harus main. Set, selebihnya setelah itu terserah. Apa kata Tuhan dah terserah. Gila kalau kayak begitu. Nah masalahnya FF7-nya keluar kan bersambung cuy. Bersambung. Kalau doanya udah diijab sama malaikat tuh gimana? Hah? Udah bawa itu tuh apa namanya? Tongkat paculnya tuh. Udah nungguin. Abis loh, bentar lagi.
Dia nggak nungguin lagi kan, doanya cuma sampai FF itu kan, nggak sampai. Bakal ada lagi kan? Nah, sumpahnya nggak nyampe situ. Kesian, tapi malaikat maut udah begini. Ma, saya telah memegang sumpah Anda. Makanya tuh, hati-hati dalam mengucap kata. Kata adalah doa. Jadi kadang-kadang banyak beberapa gamer, teman-teman gue ini kisah nyata gitu loh. Dia kadang gitu, mengucap duluan gitu. Yang penting nggak mikir panjang lagi, pokoknya gue hidup sampai game ini ada gitu. Ternyata gamenya bersambung, cuy. Bersambung, udah habislah, sudah habis. Ya kan? Keluarlah tuh sosok. Nah, habis game loh. udah nggak bisa lu tarik kalau kayak gitu. Bahaya. Gue lihat kemarin, saya nggak semalam lah ya, semalam skor ratingnya Final Fantasy 16 ini, cuy. Skornya itu rata-rata 9 dari IGN, dari apa pokoknya metadata lah apalah pokoknya yang game 9 anjir. Itu mendekati sempurna loh, tau. Kenapa nggak 10 aja semua? Kurang 1 poin doang. Gue langsung mikirin, kenapa ini? Penyebabnya kenapa 9? Gue langsung punya jawabannya. 1 poinnya lagi, karena soundtracknya mungkin, bro. Lu kebayang nggak semua kalau soundtracknya Final Fantasy ini soundtracknya mau langsung 10 skornya? Soundtrack kita kasih soundtracknya Aldi Taher gimana? Hah? Skornya jadi 10, cuy. Lo bayangin Final Fantasy, I love you so much. Ini. Itu langsung 10, coy, skornya. Nah, satu lagi, gamer itu identik dengan banyak yang emosian. Benar ya? Kalau main maunya menang. Nggak ada yang mau kalah, jarang mau kalah. Tapi sekalinya kalah, sticknya dimaki-maki sama dia. Nih sticknya bego nih, jelek nih sticknya nih. Nih apa nih stick begini? Gua neliti lagi nih, nih. Nih penyebabnya apa ini begini nih gamer-gamer sekarang nih? Ternyata lo tahu gak? Dari gue teliti itu penelitian gue, ini lama-lama jadi profesor gue nih. Gue teliti, jawabannya satu. Karena kebanyakan gamer itu dulunya nih dibully. Siapa yang ngebully siapa? Gimbot Tetris. Gimbot Tetris ngatain, bego lu. Sekarang gantian, dia ngatain sticknya bego. Dan gue ngebayangin PS5 keluar dengan canggihnya DualSense, ya kan? DualSense Edge. Bisa apa namanya, pokoknya canggih lah ya, itu ya, bisa apa, ya haptic feedback apa segala macem. Itu belum ada apa-apanya. Lu bayangin kalau unsur yang tadi di Tetris itu bego lu dimasukin ke stick PS5, lu bisa bayangin gak, lu lagi lawan Ifrit sama Podik, tiba-tiba lu kesabet set, lu dikatain bego lu, tambah emosi lu. Gue banting juga stick, bisa sampai begitu, cuy. 1 juta lebih itu. Stick lu ngedrip aja lu langsung dikatain sama dia, lu bego lu kata-kata ini. Sticknya bisa ngomong kan lu. Tapi thank you buat semua hari ini. Makasih banyak udah stay tune, udah tetap di sini di acara event launching Final Fantasy 16 ini. Karena tanpa kalian semua juga event nggak berjalan dengan lancar, karena kehadiran kalian semua di sini kita jadi bisa sukses sama-sama semua juga. Thank you buat semua di sini. Fadly Jackson pamit, thank you buat Cimeri, makasih banyak buat PS Enterprise, buat semua yang udah hadir di sini, kalian luar biasa. Thank you, Fadly Jackson pamit, bye-bye, thank you. Silakan, monggo. Alhamdulillah ternyata lucu. Nah, kenapa? Alhamdulillah ternyata lucu. Soalnya kan gue tulis nggak tulis nah, kecil. Itu dia tadi, ini. Semoga lucu. Waduh, PR lu. Tapi tidak apa. Tulis kecil. Semoga lucu. Kan snacknya ada tuh gue tulis apa? Ada lagi. semua. Biar kalau ngebaca, yang itu. Wow. Wow semua. Jadi, sekali lagi tepuk tangan buat Fadly Jackson ya. Thank you ya. Ya. Makasih banyak.